Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan memberikan informasi kembali ya. Ini terkait dengan kita akan bahas terkait dengan update ya. Ini untuk PIP atau KIP di tahun 2023, yang mana di sini kita akan bahas kapan sih untuk jadwal pencairan dana PIP-nya ya. Jadi yang kemarin sudah mendapatkan SK penetapan ya di bulan November kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas ya bahwa untuk PIP itu sudah ada update informasinya, yang mana di sini tahapnya ya. Di sini kalau kita lihat, ini kita kasih contoh di jenjang SMK. Di sini sudah ada sampai di tahap 125, yang mana memang di tahap 125 ini munculnya ya kemarin di bulan November. Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Jadi kapan sih dana PIP itu bisa dicairkan? Tentunya teman-teman harus paham ya. Yang bisa dicairkan itu SK apa? Ya, nanti ada nominasi, ada SK pemberian. Nanti kita akan bahas di video ini. Nah, mungkin kemarin kalau kita lihat di SK bantuan ya untuk program Indonesia Pintar, ini sudah sampai di tahap 102. Nah, kalau kita lihat tadi memang sampai tahapnya ya. Kalau misalkan di jenjang SMK ini sudah sampai di tahap 125. Nah, mungkin bagi adik-adik nanti yang menerima bantuan PIP, nah itu kapan sih dana itu bisa dicairkan ya? Apakah sudah bisa dicairkan atau belum ya? Nah, mungkin teman-teman nanti kita akan bahas di video ini. Baik, rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya. Silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja kita mulai untuk jadwal pencairan dana PIP-nya. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan jadwal pencairannya ya, nah kita lihat dulu teman-teman. Sedikit mengingatkan ya bahwa di dalam penetapan SK PIP atau penerima PIP, nanti di sini ada dua SK ya. Ya, dia ada SK nominasi ya, dan juga ada namanya SK pemberian. Ya, jadi sini adik-adik harus paham dulu ya, atau orang tua itu harus paham. Jadi anaknya itu masuk di SK nominasi ya atau SK pemberian. Nah, mungkin teman-teman yang belum paham ya bisa baca saja di website kita ya, di mastiukdr.com. Di sini kita sudah ada post ya, atau ada informasi mengenai perbedaan SK nominasi dan SK pemberian pada penerima PIP. Jadi harus paham dulu sih anaknya itu ya, siswa kita itu masuk di SK nominasi atau masuk di SK pemberian. Nah, di sini teman-teman untuk mekanisme penetapannya ya, kemarin ada beberapa validasi data ya. Ini misalkan dari pemadanan data siswa berdasarkan DTKS atau P3KE, ada juga dari usulan pemangku pendidikan, pemangku kepentingan atau dari dinas juga ada. Setelah divalidasi, lah nanti di sini ada dua ya, masuk SK nominasi atau masuk SK pemberian. Nah, artinya kalau nominasi ini bisa dia penerima PIP baru ya, atau dia alih jenjang. Ya, misalkan dia dari SMP ya, misalkan SMP dia masuk di SMK misalkan ya, dia bisa saja dia nanti masuk di SK nominasi ya, karena di jenjang SMK ya itu tentunya berubah rekeningnya, maka dia belum memiliki rekening yang aktif. Nanti setelah aktivasi itu baru saldonya 0. Nah, setelah 0 ini nanti baru menunggu rekeningnya aktif, baru nanti dananya disalurkan. Ya, ini untuk yang nanti kategori SK nominasi. Jadi sederhananya nominasi itu kalian belum memiliki rekening yang aktif. Jadi kalau sebagai penerima PIP ya, sebagai penerima PIP kategori nominasi, maka teman-teman itu harus melakukan aktivasi rekening dulu. Nanti setelah aktivasi rekening ya, saldonya masih 0, nanti baru menunggu untuk SK pemberian. Nah, kalau SK pemberian, nah ini berarti dia sudah memiliki rekening yang aktif, itu sederhananya. Nah, kalau sudah ya, kalau yang sudah masuk di SK pemberian, nah maka di sini sudah ada jadwalnya ya. Jadi yang sudah memiliki rekening aktif itu setiap tahun misalkan dia mendapatkan PIP ya, maka nanti tinggal dilakukan pencairan atau dana itu bisa disalurkan ke rekening PIP-nya. Nah, setelah dana itu masuk di rekeningnya, nah kapan bisa dicairkan? Nanti kita akan bahas di set kita berikutnya.
Nah, terus untuk mekanisme penyaluran ya. Jadi mekanisme penyaluran kalau tadi penetapan, sekarang untuk mekanisme penyaluran. Nah, di sini setelah ditetapkan ya. Nah, di sini ada SK pemberian ya, diberikan kepada siswa yang telah memiliki rekening aktif. Jadi artinya SK pemberian ini siswa-siswa ini sudah memiliki rekening aktif, jadi dana tinggal dicairkan ke rekeningnya masing-masing. Tetapi kalau kedua, ini SK nominasi, nah ini diberikan kepada siswa yang belum memiliki rekening aktif. Nah, ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, mungkin bisa jadi karena dia pindah jenjang ya, alih jenjang dari SMP ke SMK, SMP ke SMA karena sudah beda bank penyalurnya atau banknya. Atau mungkin karena memang dia baru mendapatkan PIP, maka dia baru dibuatkan rekeningnya ya. Jadi di sini nanti ada SK pemberian. Nah, ini kalau SK pemberian ini bisa langsung dicairkan dananya ya. Setelah dana itu masuk di di rekeningnya siswa, bisa dilakukan tarik dana. Nah, maka selesai. Tapi kalau yang masuk SK nominasi ya, maka dia harus melakukan aktivasi rekening. Paham ya? Nanti kalau setelah aktivasi rekening, setelah dapat SK pemberian baru bisa penarikan dana. Jadi ini proses penetapan penerima dan juga penyaluran dana PIP-nya. Nah, terus berikutnya teman-teman, ini SK-nya ya seperti yang kita jelaskan sudah sampai 102 ya. Tadi juga sudah ada yang sampai di 125, tahap 125. Nah, di sini tentunya teman-teman sudah paham bagaimana cara melihat apakah adik-adik ya, orang tua itu harus memantau apakah anaknya itu sebagai penerima program Indonesia Pintar apa tidak. Nah, nanti teman-teman bisa kunjungi saja ya di laman pip.kemdikbud.go.id. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja. Di sini ada NISN, di sini ada NIK. Ini masukkan kode CAPTanya, satu cek penerima PIP. Nah, kalau muncul seperti ini ya, di sini ada nominasi ya. Nah, di sini ada pemberian. Nah, di sini tentunya teman-teman harus segera konfirmasi. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau munculnya nominasi di sini rekening sudah aktivasi, ini artinya aman ya, bahwa siswanya sudah melakukan aktivasi rekening. Nah, ini tinggal menunggu proses SK pemberian dan nanti bisa disalurkan. Ini tahap penyaluran ya. Jadi prosesnya setelah nominasi, kalau memang masuk di SK nominasi karena belum mempunyai rekening aktif ya. Nah, kalau sudah rekening aktif, berarti nanti tinggal penyaluran. Nah, di sini ada statusnya ya. Di sini ada dana sudah masuk. Nah, misalkan ini yang kemarin ya, ini dana sudah masuk di 28 Agustus 2023. Nah, ini tentunya. Nah, terus teman-teman juga bisa cek di laman Si Pintar ya. Nah, di laman Si Pintar ya, nanti di sini juga ada informasinya. Di sini ada SK nominasi ya, di sini ada SK pemberian. Jadi siapa sih yang sudah siap dicairkan dananya di SK pemberian ini. Tapi kalau yang nominasi ini berarti harus dilakukan aktivasi rekening dulu. Nah, berikutnya ini yang menjadi pokok pertanyaan. Jadi kapan PIP itu bisa dicairkan ya? Misalkan kemarin yang sudah kita rilis ya, kita sudah umumkan ya, di per November itu ada tambahan ya. Kalau misalkan di kelas 10 ya, berarti untuk kelas 10, kelas 11 ya, atau mungkin di kelas 7 atau kelas 8 ya. Nah, ini sudah mulai ada penetapan SK. Nah, terus kapan bisa dicairkan? Nah, tentunya kalau teman-teman bisa login ya, jadi di aplikasi Si Pintar atau di pip.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ketika sudah masuk di beranda, teman-teman bisa masuk di sini ya, SK pemberian. Ya, karena di SK pemberian ini teman-teman nanti sudah siap dicairkan. Ya. Nah, di sini di dalam SK pemberian ya, kalau kita lihat di sini di tahapnya, di sini sudah terakhir ada di 125 ya. Ada di tahap 125. Nah, ini di SK pemberian. Nah, kalau kita cek ya di SK pemberian ya. Nah, di sini kita cek misalkan di tahap 124 ya, di sini sudah ada informasinya ya bahwa dana belum masuk. Nah, kalau dana belum masuk ini artinya dana memang belum bisa dicairkan ya. Nah, karena dananya belum masuk, artinya belum masuk ke rekeningnya. Nah, di sini teman-teman ada keterangan pencairan. Ya, jadi sudah bisa mulai melakukan pencairan di tanggal 4 Desember 2024. Jadi mulai kemarin ya, itu coba dikonfirmasi di banknya. Ya, jadi kalau kita lihat di informasi di akun Si Pintar ya, bahwa dana PIP ya yang dapat penetapan di November itu dananya sudah bisa dicairkan mulai 4 Desember 2023. Ini teman-teman kita sarankan untuk koordinasi dengan sekolahnya ya. Koordinasi dengan sekolah karena nanti sekolahnya ya, biasanya sekolah-sekolah itu juga membantu proses untuk pencairan dananya. Ya, biasa nanti sekolah di sini dia biasanya akan koordinasi dengan bank ya. Nah, karena bank ini nanti biasanya ada juga dia akan menjadwal di sekolah-sekolah ya.
Jadi Bapak Ibu ya, orang tua yang memang ketika dicek di laman PIP mendapatkan PIP ya, entah itu sebagai nominasi ya, nominasi atau sebagai pemberian, itu koordinasi dengan sekolah. Ya, karena nanti masih akan dipandu dengan sekolah. Nah, sekolah nanti biasanya akan koordinasi dengan bank. Kapan sih dananya bisa dicairkan? Karena biasanya ada juga yang karena mungkin dapatnya siswanya banyak ya. Jadi nanti bank juga harus melakukan gilir, jadi jadwal ya. Nanti misalkan tanggal sekian sekolah A, tanggal sekian sekolah B, tanggal sekian tanggal sekolah C. Ya, ini karena bank ini kan tentunya juga terbatas. Jadi harus ada jadwalnya. Jadi teman-teman ya silahkan koordinasi dengan sekolahnya. Nah, di sini sekali lagi untuk pencairan dananya ini sudah bisa mulai dicairkan ya, mulai 4 Desember 2023 ya. Nanti silahkan di cross check. Nah, terus bagaimana dengan berkas atau data yang perlu dibawa? Nah, tentunya kalau teman-teman tentunya kalau memiliki buku rekening ya ini juga bisa ya, teman-teman langsung bisa datang ke teller ya untuk proses pencairan dana PIP-nya. Nah, di sini teman-teman tentunya harus membawa identitas ya. Bisa membawa KTP ya kalau sudah punya KTP, atau mungkin bisa membawa KK ataupun ijazah ya, tentunya untuk proses pencairan. Atau kalau teman-teman sudah memiliki ATM ya, ATM ya ini tentunya ya tinggal digesek saja di kartu ATM. Atau teman-teman kalau tidak mau ribet di kantornya bank ya, teman-teman bisa dipantau menggunakan kartu ATM-nya. Ya kan bisa dicek ya apakah dananya sudah masuk atau belum. Kalau sudah ya bisa diambil. Ya, seperti itu. Nah, terus bagi teman-teman kita ingatkan, bagi yang belum melakukan rekening aktivasi rekening ya, ketika dicek datanya sebagai penerima PIP ya yang masuk di kategori nominasi ya, segera ya lakukan aktivasi rekening. Ya, karena tentunya di dalam aktivasi rekening ini nanti masih ada proses yang panjang ya. Jadi setelah aktivasi ini nanti saldonya masih nol ya, saldonya masih nol. Nah, setelah aktivasi nanti baru mendapatkan SK penetapan masuk di SK pemberian untuk bisa rekeningnya aktif dan menerima penyaluran dana dari pusat ke rekening penerima dananya ya. Dan jangan lupa tentunya disimpan ya koordinasi dengan sekolah. Mungkin biasanya sekolah juga ada yang diminta datanya ya, karena di alaman aplikasi Si Pintar itu juga membutuhkan laporan ya. Jadi di PIP itu juga dibutuhkan scan kartu ya dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa koordinasi dengan sekolahnya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman mungkin yang kurang paham, kurang jelas. Teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya, atau mungkin teman-teman bisa gabung di grup kita yang sudah kita berikan. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.